Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sedang berlangsung kegiatan workshop penyusunan perangkat pembelajaran berbasis case study dan project based learning yang diadakan oleh Program Studi Pendidikan Matematika UMN Al-Wasliyah pada tanggal 4 November 2022 di Ras Hotel Medan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka hibah program kompetisi Kampus Merdeka. Berikut informasinya. Program Studi Pendidikan Matematika UMN Al-Wasliyah kembali memperoleh dana hibah program kompetisi Kampus Merdeka atau PKKM. Untuk itu, Prodi Pendidikan Matematika melaksanakan workshop penyusunan perangkat pembelajaran berbasis case study dan team-based project. Kegiatan ini berlangsung di Ras Hotel Medan pada Jumat 4 November 2022. Workshop ini dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja utama atau IKU 7 perguruan tinggi, yaitu kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Dengan adanya kegiatan kali ini diharapkan jumlah dosen di Prodi Pendidikan Matematika yang menggunakan model pembelajaran berbasis case study dan project-based learning dapat semakin meningkat. Nah, dalam rangkaian itu ada aktivitas workshop ini, yaitu workshop penyusunan perangkat pembelajaran berbasis pendekatan dari case method ataupun PJBL. Nah, kenapa kita lakukan ini? Karena memang ini sebuah tuntutan dalam MBKM, yaitu tuntutan pada IKU 7, ya, di mana nanti akan dilihat berapa persentase jumlah mata kuliah yang telah menggunakan case method ataupun PJBL. Nah, selain itu juga karena kita melihat dari dosen-dosen kita itu masih perlu adanya peningkatan karena tahun 2021 kita sudah cek bahwa mata kuliah yang menggunakan case method ataupun PJBL itu masih butuh penambahan secara signifikan. Nah, harapan kita tentunya adalah pencapaian target, karena kita punya target yang kita janjikan pada proposal kita. Jadi harapan kita adalah pencapaian itu, jadi sehingga nanti di tahun 2022 tahun akademik 2022-2023 ini pada semester genapnya nanti kita harapkan jumlah mata kuliah yang sudah menggunakan pendekatan case method ataupun PJBL ini meningkat. Rektor UMN Al-Wasliyah yang diwakili oleh Wakil Rektor 1 UMN Al-Wasliyah, Bapak Dr. Firmansyah MSI dalam kata sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting sehingga ia meminta kepada dosen untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik agar nantinya model pembelajaran case study dan project-based learning ini dapat diterapkan kepada mahasiswa khususnya di Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini ada 4 orang narasumber yang diundang oleh Prodi Pendidikan Matematika. Yang pertama yaitu Ibu Nur Hasanah Siregar SPD MPD yang merupakan Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Medan. Beliau hadir secara langsung di Ras Hotel dan 3 lainnya yaitu Ibu Dr. Ella Nurlailah MSI dosen di Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak Dr. Irwan Endrayanto Aloysius SSI MSc, dosen di Universitas Gadjah Mada, dan Ibu Enda Ratnawati SPD MPD PhD yang merupakan dosen di Universitas Negeri Yogyakarta, hadir secara daring melalui Zoom meeting. Ibu Dr. Ella Nurlailah MSI yang merupakan narasumber pertama menyampaikan materi mengenai implementasi kurikulum MBKM. Dijelaskan bahwa tujuan dari kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill maupun hard skill, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Ada 8 kegiatan MBKM yang dapat diikuti oleh mahasiswa, yaitu pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Dalam struktur kurikulum, kegiatan MBKM dapat ditawarkan di semester 6 atau 7, di mana pada semester 1 sampai semester 5, mahasiswa harus mengikuti perkuliahan secara reguler. Pada kesempatan kali ini juga dijelaskan bagaimana cara menata mata kuliah pilihan agar dapat dikonversi ke kegiatan MBKM. Narasumber berikutnya yaitu Ibu Nur Hasanah Siregar SPD MPD yang menyampaikan materi mengenai pembelajaran berbasis case method. Beliau menjelaskan bahwa di pembelajaran case method, mahasiswa berperan sebagai pemeran utama yang berusaha untuk memecahkan kasus. Mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk memberi solusi. Mahasiswa berdiskusi secara aktif, sedangkan dosen berperan sebagai fasilitator.
Di Universitas Negeri Medan atau Unimed sendiri, sudah ada kebijakan yang dikeluarkan untuk kriteria penilaian menggunakan CAS method, yaitu portofolio 50%, ujian akhir semester 25%, ujian tengah semester 20%, dan kehadiran 5%. Untuk kriteria penilaian ini, disarankan agar setiap universitas memiliki peraturan dan ketentuan masing-masing. Iya, karena era sekarang ini mahasiswa itu harus aktif, kreatif, terus punya kemampuan berpikir kreatif, berpikir kritis. Nah, ada 6C yang harus dipunya mahasiswa. CAS method dan project ini sangat mumpuni mengcover semua kemampuan. Jadi tidak hanya kognitif yang dituntut dalam era saat ini, tapi kemampuan skill-skill dalam berkomunikasi, bagaimana memutuskan terhadap satu masalah itu juga sangat penting. Ya, disinilah yang paling cocoknya. Lebih cocok ke CAS method atau PJBL, dosennya sendiri yang lebih tahu berdasarkan CPL, CPMK dan sub CPMK-nya. Jadi kalau dia lebih CPMK-nya itu menuntut kepada adanya sesuatu yang dihasilkan, ini itu lebih cocok kepada project dibanding dengan kadang-kadang CPMK-nya itu menuntut si mahasiswa untuk dapat memutuskan. Kalau memutuskan berarti itu lebih kepada CAS method gitu. Ia juga mengatakan bahwa antusias dari para peserta sangat luar biasa, terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diberikan dan juga diskusi yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Sangat antusias dosen-dosennya, banyak pertanyaan dari Bapak Ibu dosen di sini, bukan pertanyaan sih, diskusinya berjalan sangat mengalir karena sesuai dengan keadaan yang sekarang ya, bagaimana mengaplikasikan CAS method dan project. Walaupun memang kami Unimed memang baru 2 semester ini, tapi memang diwajibkan di kami, jadi ya saling diskusilah. Harapannya bisa saling berbagi untuk bagaimana menerapkan CAS method ini dalam pembelajaran, jadi tidak hanya di prodi saja, dapat juga di prodi yang di luar prodinya. Narasumber selanjutnya yaitu Bapak Dr. Irwan Endrayanto Aloysius SSI MSc yang menyampaikan materi mengenai pembelajaran matematika dengan metode case study dan project based learning. Dijelaskan bahwa pembelajaran di era saat ini berpusat pada mahasiswa, maka ada yang disebut dengan Student Centered Learning atau SCL. SCL mengharuskan mahasiswa aktif, memiliki pemahaman yang mendalam, adanya peningkatan tanggung jawab dan akuntabilitas mahasiswa, mandiri, adanya interdependensi antara dosen dan mahasiswa, saling menghormati antara dosen dan mahasiswa, serta pendekatan reflektif terhadap proses belajar mengajar oleh dosen dan mahasiswa. Dicontohkan tentang rencana evaluasi mata kuliah yang terdiri dari 3 basis evaluasi, yaitu aktivitas partisipatif, ini dihitung sebagai CAS method, kemudian hasil project yang dihitung sebagai project based learning, dan yang terakhir kognitif atau pengetahuan. Ini merupakan nilai dari kuis, tugas, UTS, dan UAS. Narasumber yang terakhir yaitu Ibu Endah Retnawati SPD MPD PhD yang menyampaikan materi mengenai project based learning dan case based learning dari perspektif cognitive load theory. Dijelaskan bahwa cognitive load theory adalah teori tentang cara mendesain pembelajaran berdasarkan arsitektur berpikir kita. Dengan menggunakan cognitive load theory, project-based learning dapat dimulai dari penentuan proyek, perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek, penyusunan jadwal pelaksanaan proyek, menyelesaikan proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru, penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi hasil proyek, dan evaluasi proses dan hasil proyek. Beliau menyarankan agar dosen terlebih dahulu melakukan identifikasi pengetahuan awal siswa, kemudian fasilitasi belajar aktif sesuai pengetahuan awal dan beri tantangan kasus atau proyek dan feedback. Ketua Prodi Pendidikan Matematika UMN Al-Wasliyah mengatakan bahwa dengan adanya workshop ini dapat memberikan banyak sekali ilmu baru yang nantinya dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar di Prodi Pendidikan Matematika, khususnya penerapan MBKM di dalam kegiatan belajar mengajar. Alhamdulillah dengan kegiatan workshop ini setelah pemateri dari Bu Ella, saya dapat mengetahui tentang implementasi MBKM itu karena kita cukup
jadi pengalaman kita ya, khususnya saya di Prodi. Jadi kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan untuk konversi. Kemudian dari Bu Nur Hasanah sendiri ini juga hal yang baru khususnya untuk case method, karena selama ini kita berpikir case method ini terlalu sulit. Ternyata setelah digambarkan saya mendapat gambaran untuk kedepannya bagaimana mata kuliah apa yang saya ajarkan dengan menggunakan metode case method ini. Karena kita tahu ya di pendidikan matematika khususnya mata kuliah ya matematika murni itu kalau kita konversikan itu pasti tidak sesuai dengan CPMK. Misalnya mahasiswa yang ikuti kampus mengajar ataupun proyek desa ataupun magang, ketika dikonversikan ke mata kuliah inti itu sangat sulit, sehingga dengan dipaparkan tadi oleh kedua narasumber itu memberikan inspirasi buat saya bagaimana ke depannya. Dan mudah-mudahan ada dukungan dari universitas biar kita bisa lebih jelas lagi terkait konversi ini. Dari Medan, Nazir Anindi, Rifki Kusuma, UMN Channel mengabarkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.